Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi fil afaq wa tayyiba asma'al qasidin bi tayyibi sanaihi bil dini wa faq wa samma arba mu'amalatihi min ladzi munajatihi saraban azal mazah fa aqbalu li talabi maradihi ala afdali sibaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararati sabaq salatan wa salaman ila yaumil salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan safa mawriduha marah narju biha najata min nari sadidil ihraq wa ayyahuna biha aina karbas siyaq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful khalqi 'ala al-itlaq alladhi usriya bihi 'ala al-baraq hatta jawaza as-sab'a sibaq. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usi bihi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mengawali khutbah ini, hadis berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri hadis sendiri, agar senantiasa berusaha maksimal dalam memelihara keimanan kita kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ketika kita berdoa, maka harus diiringi dengan takwa. Ketika kita bekerja mencari nafkah yang halal, agar disandingkan pula dengan penuh ketakwaan. Begitu pula dalam segala aktivitas kehidupan kita, semuanya mesti diiringi dengan takwa. Firman Allah SWT, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Hadirin ma'asyiral muslimin azakumullah. Waktu berjalan dengan cepat, seakan baru kemarin Ramadan datang menyapa kita, dan tanpa terasa saat ini kita sudah berada di akhir hari Jumat di bulan Ramadan, bahkan di akhir Ramadan. Bagi yang masih berpuasa hari ini, maka dalam hitungan jam Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita lepas kepergian Ramadan dengan kegembiraan sekaligus kesedihan hati. Selama dunia masih ada, maka pasti Ramadan akan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi Allah SWT belum tentu menakdirkan bahwa kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ada suasana gembira karena kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara sempurna. Tetapi di sisi lain, ada suasana batin yang sedih, yang mendalam, karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Rasa sedih berpisah dengan Ramadan benar-benar menyelimuti hati orang-orang yang beriman, karena pada bulan ini suasana batin mereka benar-benar bahagia dengan aneka ibadah yang dilakukan. Walaupun puasa mencekik leher karena haus dan melilit perut karena lapar, namun semua terasa begitu indah oleh karena rasa taat, patuh dan tulus melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Demikian juga tadarus Al-Quran, sedekah, salat tarawih dan i'tikaf, semua terasa sangat indah, menyentuh hati dan makin menambah rasa ketakwaan di hadapan Allah SWT. Ternyata rasa sedih akan berpisah dengan Ramadan tidak hanya dialami oleh manusia yang beriman, tapi juga dialami oleh langit, bumi dan malaikat. Hal ini dinyatakan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal malaikah musibatan li ummati sayyidina Muhammad." Qila, "Ayyatu musibatin hadhihi ya Rasulullah?" Qala, "Hiya dhahabu Ramadan, lianna ad-da'awati fiha mustajabah, was-sadaqata fiha maqbulah, waz-dzunuba fiha maghfurah, wal 'adaba fiha maghfur." Ketika tiba akhir malam bulan Ramadan, langit, bumi dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, "Musibah apakah itu wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Berpisah dengan bulan Ramadan, sebab pada saat itu segala bentuk doa dikabulkan, segala sedekah diterima, segala dosa diampuni, dan azab ditangguhkan." Ternyata menurut hadis tersebut, langit, bumi, dan malaikat saja menangis karena berpisah dengan bulan Ramadan, karena demikian besar keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Mestinya kita pun sebagai manusia yang beriman ikut merasakan kesedihan dengan berakhirnya bulan yang agung ini. Ibarat kita kedatangan seorang tamu sangat istimewa yang bertahun-tahun kita menanti kehadirannya. Ketika tamu tersebut datang ke rumah kita, sungguh kita merasakan kebahagiaan, rindu, dan kangen yang mendalam terpendam selama ini terobati seketika. Tapi manakala tamu tersebut pergi meninggalkan kita, kita merasa sedih dan bertanya-tanya di dalam hati, apakah kita bisa bertemu kembali? Demikianlah siklus dalam kehidupan di dunia ini, di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ketika bulan Ramadan ini sebentar lagi meninggalkan kita, maka batin kita mesti rela walaupun terasa berat dan sulit dilepaskan. Kita kadang berpikir bahwa mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah berpuasa Ramadan dengan dilandasi iman dan niat semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mujur orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan dilandasi keimanan dan niat semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan penuh, Allah Ta'ala mendorong umat muslim untuk memperbanyak ibadah. Ada yang senantiasa bertadarus Al-Quran, rajin sholat tarawih, berbagi sedekah takjil, sholat berjamaah, dan ibadah-ibadah lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari yang indah bersama Al-Quran di bulan Ramadan, jangan sekali-kali di bulan Ramadan kita lupakan. Hari-hari yang indah ketika beramal kebaikan di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan pernah dihentikan. Hari-hari yang indah sewaktu kita selalu berusaha untuk jujur dan menghiasi diri dan akhlakul karimah di bulan Ramadan, maka selepas Ramadan jangan sampai kita nodai lagi dengan keburukan. Sebaik-baik bentuk keberagaman seseorang adalah apa yang ia konsistenkan. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kana habbad dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuh." Rawahu Bukhari wa Muslim. Perilaku keberagaman seseorang yang paling dicintai oleh Nabi adalah yang diistiqamahkan, dikonsistenkan, dan senantiasa dilestarikan. Jangan sampai pelajaran-pelajaran berharga yang telah kita petik dari madrasah Ramadan tidak terlihat bekasnya setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita diibaratkan oleh Al-Quran menjadi seperti perempuan yang memintal benang kemudian dia menggorengnya kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallatina qadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankaha. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya setelah dia memintalnya dengan kuat dan menjadi bercerai-berai kembali.
Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para ulama mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya amal kebaikan seseorang adalah melakukan amal kebaikan setelahnya. Artinya, jika seseorang diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan setelah bulan Ramadan, tetap semangat melakukan berbagai kebaikan setelah meninggalkan Ramadan, maka hal ini menjadi pertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan, kita semua bersiap pula untuk melepas kepergian bulan mulia ini, sekaligus bersiap menyambut kedatangan hari raya Idul Fitri. Saat Idul Fitri inilah semua umat muslim bersukaria, memakai baju baru, menyiapkan makanan lebaran untuk menyambut tamu, berkumpul dengan sanak saudara, dan sejumlah momen bahagia lainnya. Anjuran untuk memperlihatkan ekspresi bahagia saat hari Idul Fitri dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas, baginda bersabda, "An Anasin qala qadima Rasulullah SAW al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima faqala ma hadzani al-yawmani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah faqala Rasulullah SAW inna Allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal fitri wa yawmal adha." Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, sekali waktu Nabi Muhammad SAW hadir ke Madinah. Di sana penduduknya sedang bersukaria selama 2 hari. Lalu baginda Nabi bertanya, hari apakah ini sehingga penduduk Madinah bersukaria? Mereka menjawab, dulu semasa zaman jahiliyah pada 2 hari ini kami selalu bersukaria. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Hanya saja jangan sampai kebahagiaan di momen Idul Fitri membuat kita larut dalam kesenangan sehingga lupa bahwa pada hari kemenangan ini Allah menganjurkan kepada kita untuk beribadah dan tetap memiliki kesadaran sosial. Sebab bisa jadi saat itu ada saudara-saudara muslim kita yang kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sehingga jangankan mengenakan baju baru untuk menikmati hidangan Idul Fitri pun dia tidak sanggup. Saat hari raya Idul Fitri, kesadaran sosial kita seharusnya semakin matang. Jika selama Ramadan kita digandeng untuk menahan lapar dan dahaga, sehingga bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang hidupnya berkekurangan, maka Idul Fitri menjadi puncak kematangan empati kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Berbagi kepada saudara yang sedang berkekurangan di momen tersebut menjadi salah satu bentuk pengamalan dari pengalaman yang sudah kita lalui selama berpuasa. Bisa jadi saat kita sedang menikmati makanan hidangan Idul Fitri, masih ada saudara kita yang belum bisa merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu, tepat sekali jika momen Idul Fitri dijadikan momen berbagi sekaligus momen menambah ketaatan kepada Allah SWT. Syekh Abdul Hamid Al-Makki Asy-Syafi'i dalam bukunya Kanzun Najat wa Surur mengatakan, "Laisa al-'idu liman labisa al-jadid, innamal 'idu liman sa'adu tazid, wa kullu yawmin la ya'ti rajulun fihi Allah fa huwa 'id." Bukanlah disebut dengan hari raya atau Id bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Hari raya atau Idul Fitri yang sesungguhnya adalah ketika ketaatan kepada Allah bertambah. Setiap hari ketika seseorang tidak melakukan maksiat, maka hari tersebut adalah hari raya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid di atas menegaskan bahwa esensi hari raya Idul Fitri adalah sejauh mana kita mampu menjaga konsistensi ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menumbuhkan semangat berbagi, momen Idul Fitri juga harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, terutama di malam takbiran. Malam Idul Fitri merupakan momen bersukaria, berkumpul bersama keluarga, bersilaturahmi ke sanak saudara, dan ragam pernik keceriaan lainnya. Namun,
jangan sampai suasana Idul Fitri tersebut membuat kita terlalu larut dalam kesenangan sehingga lupa mengingat Allah SWT. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah beliau bersabda, "Man qama lailatal idaini lillahi subhanahu wa ta'ala muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tasbunul qulub." Artinya, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, karena Allah SWT lebih mengharapkan ridhonya, maka hatinya tidak akan pernah mati pada hari di mana hati-hati manusia banyak yang mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa meluangkan sebagian waktu di malam takbiran atau malam Idul Fitri untuk melakukan ibadah sunnah seperti salat witir, tahajud, salat witir, salat tahajud dan lain-lainnya. Kemudian juga berdoa agar Ramadan tahun ini bukan yang terakhir, bukan bagi kita, melainkan kita masih dipertemukan oleh Allah SWT dengan Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ramadan tahun ini menjadi saksi ketaatan kita semua kepada Allah SWT. Ibadah yang kita lakukan di dalamnya diterima dan dianugerahi umur panjang sehingga kita semua dapat berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi nafsihi al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minkum innahu minhu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.